panen buah cimplukan di pagi hari sangat menyenangkan ya guys ya. Jadi ayo kita panenin semua buah cimplukan yang ada di sini. Oke, nih banyak banget ya. Nih kalau misalkan dapat banyak banget, wih bisa dimakan rame-rame kan. Tuh. Jadi mari kita panen-panen buah cimplukan sebanyak mungkin sebelum ini buah cimplukannya tuh pada jatuh, karena daunnya pohonnya tuh udah mulai kayak layu-layu gitu. Nah, dan ini padahal buahnya tuh masih hijau ya guys ya. Jadi mari kita panen semua aja. Di tempat teman-teman ini namanya buah apa? Ada yang bilang ini buah cimplukan, ada yang bilang buah cecendet. Sama ya guys ya. Yuk kita panenin sebelum ini. Nih pada jatuh, ada yang jatuh guys. Tuh. Tapi kok ini nggak ada isinya, ini kering. Lihat nih, kering. Udahlah kering. Ya udah yang kering ya udah ya. Panen aja yang masih pada seger-seger seperti ini. Jadi ada emang kulitnya cimplukan juga. Ada yang apa ya namanya ya? Karena mungkin dimakanin semut atau gimana, jadi pada apa namanya tuh? Pada kering, gak tahu. Mungkin kena hama juga bisa jadi ya guys. Ya udahlah. Kita panen-panen, fokus kita panen-panen aja. Fokus panen cimplukan. Jangan sampai nanti buah cimplukannya tuh habis pada jatuh. Tuh ke sana. Di sana susah ngambilnya. Tuh di ujung sana juga udah ada yang pada kering. Susah banget ini ngambilnya guys, ya ampun. Jauh amat. Aduh. Kan pada jatuh. Aduh. Susah sekali. Nah. Oke. Kalau nggak diambil emang pada jatuh. Nih lihat nih, ini buah yang banyak manfaatnya, dan ini juga banyak yang pada jadi sendiri ya pohon cimplukannya. Memang beberapa tanaman cimplukan yang aku semai di sebelah sana ya, jadi nyemainya itu sangat mudah, tapi kadang emang nggak jadi semua ya guys ya. Kayak misalkan kayak gini, ini kan masih mentah tapi udah tua ya, jadi kalau disemai juga udah bisa. Tapi mungkin kan ini kayak tomat ya, buahnya banyak banget bijinya ya, jadi bisa adalah salah satu yang jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan satu cimplukan ini kita semai di sana, apalagi di media tanamnya yang subur yang bagus gitu, pasti bakalan jadi guys, insya Allah ya. Tapi harus yakin jadi gitu ya. Nah nih, gila. Nih. Jadi kalau cimplukan kalau ditungguin gak matang-matang, giliran matang pada jatuh gitu guys. Bingung nggak? Ya enggak sih, jangan diambil bingung. Jangan diambil pusing ya. Nah nih, kalau yang pada jatuh berarti emang harusnya jadi pohon cimplukan lagi kayaknya ya guys ya. Nih, tuh. Oke, nih. Tuh pada matang-matang, jadi diambil-ambil aja. Oke, ini ada yang udah dikupas, ada yang enggak ya. Tuh. Yang dikupas itu tadi yang pada jatuh, terus ada yang kotor gitu kan. Nah, lihat nih di sini juga tuh pada menguning, pada matang. Jadi dipanen. Pokoknya pagi ini panen cimplukan banyak banget ya. Tuh, ini ada yang ya ampun, ini saking besarnya cimplukan dan kulitnya kecil. Lihat nih, tuh. Jadi kayak gini. Udahlah. Nih, mana lagi nih? Ada yang kulitnya juga kayak gini. Jadi buat cimplukannya besar banget, kulitnya kecil. Nah, ini udah matang, nggak apa-apa ini. Kalau ada pahit-pahitnya katanya bisa buat jamu. Kalau manis jadi buah, kalau pahit jadi jamu gitu ya. Yalah, oke lah, nggak apa-apa. Ya. Kalau pahit ada manfaatnya. Kalau pahit ada manfaatnya kan nggak rugi ya guys ya. Nah, tuh. Warnanya lihat beraneka ragam sekali, ada yang hijau, ada yang masih hijaunya hijau banget gitu ya. Jadi ada yang benar-benar pahit, ada yang pahitnya udah sedikit, ada asam-asamnya, dan kalau yang udah matang banget itu biasanya tuh manis banget. Gitu lucu ya buat cimplukan tuh, dari yang pahit banget terus rasanya tuh asam, terus lama-lama jadi yang manis bisa yang manis banget, pahit bisa yang jadi pahit banget, seperti itu guys. Oke guys, mari kita
panen cimplukan lagi sampai habis ya buah cimplukannya. Oke. Jadi seneng banget, itu hal yang paling menyenangkan adalah panen cimplukan. Pokoknya buah-buah yang lain ya, kalau waktunya panen tuh pasti sangat menyenangkan, ya kan? Apalagi nih buahnya banyak banget gitu kan, ya kan? Jadi mari kita panen daripada pada jatuh ke sana. Tuh lihat tuh, ke sana juga banyak tuh ya. Jadi pada jatuh. Ini cimplukannya gede-gede banget guys. Kadang ada yang ukurannya mini banget, ada yang gede, ada yang super jumbo gitu ya. Pohonnya juga mempengaruhi buah cimplukannya. Kalau pohonnya subur banget seperti ini, tinggi ya, jadi biasanya buahnya juga sangat besar gitu. Nih aku mau panen yang di sini nih, jauh banget, susah banget guys pagi-pagi panen cimplukan. Bikin suasana hati tuh jadi yang tadinya kayak sakit badan gitu, semangat. Ternyata cimplukannya cimplukannya banyak yang matang gitu ya guys ya. Oke, sekalian kan di pagi hari itu sambil moyan gitu ya. Kan ini masih pagi banget, ini sekitaran jam 7 kurang guys. Ya kan? Jadi udaranya juga masih segar. Selain ini buah cimplukannya banyak manfaatnya, ini penghijauan juga kan ya kan. Jadi banyak mengandung oksigen gitu. Ya enggak sih? Ya kalau enggak maaf ya. Jadi kesannya aku tuh sok tahu gitu. Oke. Nah, mana lagi guys? Ini nih. Ini pada yang matang-matang tuh jauh-jauh banget sih. Kenapa jauh-jauh? Sini deket-deket dong. Nah, tuh pada jatuh guys. Ya kan? Kira-kira di tempat teman-teman ini kalau buat cimplukan itu, kalau misalkan ada yang jual itu biasanya harganya sampai berapa sih buat cimplukan guys? Apa nyampe sekilo 5.000 atau berapa gitu ya? Yang teman-teman tahu manfaat buah cimplukan itu buat apa sih? Yang aku baru inget ya yang buat tekanan darah tinggi gitu ya, jadi darah rendah gitu ya. Ya kan, yang biasa suka makan ikan asin kan darahnya suka naik ya. Nah, makannya buah ini jadi biar stabil gitu ya tekanan darahnya gitu ya guys. Seperti itu. Oke guys, nih ya. Ini dimakanin apa sih kayak gini guys? Aku juga nggak tahu sih. Ini dimakanin apa ya? Oke lah. Tetap mari kita panen cimplukan ya kan. Pokoknya kalau misalkan matang kayak gini tuh sehari bisa panen buat cimplukan itu berapa kali ya? Ya semaunya aku sih, ini matang banget nih guys. Ini bagus banget, jadi pengen makan aku. Lihat nih. Ini benar-benar matang. Nih, matang guys, nih ya. Beda kan? Nih lihat nih, yang ini kan udah hijau-hijau ya. Ini hijau-hijau ini matang banget. Jadi aku mau makan yang ini ya. Nah, yang ini biasanya tuh rasanya manis banget. Apa benar? Ya. Aku mau cobain ya. Manis banget guys. Seger pokoknya. Ya kan? Apalagi nih buahnya gratis. Iya ya, dari semai sendiri. Terus alhamdulillah pohonnya tuh subur. Terus alhamdulillah buahnya banyak. Seneng kan? Ya kan? Karena kebetulan aku juga kan lahannya sangat terbatas ya guys, terbatas banget. Tapi aku tuh suka berkebun. Jadi makanya pohon cimplukan aja aku tanam di pot. Ya kan? Tuh. Di pot, ya kan? Nah, jadi ya intinya ada kemauan, keinginan, meskipun lahan kita terbatas ya, nggak apa-apa kan ada pot gitu ya. Terus kalau pot kan bisa dipindah kemana-mana, tapi kalau pindah-pindah pot seukuran ini nggak ada kerjaan sih ya. Ini berat banget, lagian mau dipindahin kemana guys ya kan. Ya kayak gitu. Kadang aku juga kan kebanyakan menanam cabai, menanam apapun itu di pot ya, karena emang lahanku terbatas. Lihat ini jalan ya kan. Nggak apa-apa, makanya nih pohon kencur gitu kan di pot, apalagi pohon cimplukan yang aku suka nih. Semakin aku tahu banyak banget manfaatnya buah cimplukan ya guys ya, jadi semakin semangat aku berkebun pohon cimplukan. Nih bayangin kalau misalkan aku berkebun
eh berapa pot gitu ya. Ini cuma berapa nih potnya? Ini potnya ada 50 pot lah ya. Wih, panen terus nih aku. Wih, seneng banget pokoknya. Ya kan? Ya, jadi kalau misalkan cara memperbanyak pohon cimplukan itu biasanya kalau kita ke kebun gitu ya, misalkan ada pohon cimplukan matang, jangan dimakan semua guys ya, sisain 1 atau 2 gitu, semai gitu guys ya. Kalau bisa di media tanamnya yang subur seperti itu ya guys ya. Jadi biasanya nanti ada yang jadilah ya, kalau mau pohon cimplukannya tuh jadi banyak, jadi kita yang nanam gitu, yang nggak jadi sendiri. Kalau jadi sendiri kan dia nggak tahu jadinya di mana gitu kan. Nah ya kalau misalkan mau nyobain gitu ya, ya udah, kalau bisa juga sih kalau nyemai terus dipindahin gitu bisa, asal kalau mindahin pohon cimplukan itu biasanya jangan kalau yang udah besar. Kalau kita misalkan nyemai ukurannya udah berapa, segini lah senti apa ya, nah segini ya, udah bisa dipindah, tapi jangan dipanaskan gitu ya, jangan dikena sinar matahari yang begitu full gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau dipindahin itu disimpan dulu di yang agak teduh gitu ya guys ya. Seperti itu. Jadi kesannya aku tuh sok tahu. Padahal aku kalau nyemai pohon cimplukan itu semai-semai aja gitu. Jadi pohon cimplukan nih seperti ini ya, contohnya mana ya, mana yang matang. Ya nggak harus matang juga sih, karena yang kayak gini juga kan udah bisa jadi semaian ya. Nah seperti ini nih, mana lagi aja, jangan satu. Nih sama mana ya, mana sih, ini mana ya yang matang. Nih contohnya ini ya. Tapi ini matang banget. Gak apa-apa lah, ini kan buat contoh, buat disemai lagi. Nih seperti ini. Aduh, muncrat guys. Nah tuh, nanti kesana-sana. Lah tadi kan bisa maceleng kemana-mana tuh. Maceleng bahasanya. Maksudnya nih ininya tadi kemana-mana gitu ya. Jadi nanti ada yang jadi di sana, ada yang jadi di sini gitu kan. Kalau enggak diiris aja gitu kan, diiris terus ditanam gitu bisa ya, terserah teman-teman ya mau nyemainya mau model yang gimana. Yang penting nih kayak gini nih, kok bisa nih, mana sih ya. Nah tuh, nanti pohon cimplukannya banyak banget di sini guys ya. Nah kan guys, tuh pohonnya juga ini, karena di sini tuh sebenarnya kan pot anggur ya, tapi karena anggurnya ada kayak gitu, jadi aku memanfaatkan pinggiran-pinggiran. Jadi kan jadi pada jadi juga kan, ya kan. Tuh, ya kan. Nah, tuh. Bagus lagi kalau misalkan nggak dicampur-campur tanamannya sih. Jadi mungkin lebih maksimal gitu ya. Tapi ya kalau kayak aku lahannya terbatas ya kan. Lahan terbatas. Oke ya guys ya. Jadi udah selesai. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.